dan membelanya dengan cara bunuh-membunuh. Nah, begitu bahayanya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan mengajak Anda agar Anda jadi orang-orang yang manusiawi dalam agama. Akibatnya saat ini Islam menjadi umat yang terbelakang. Bagaimana bisa menganggap diri sebagai umat sempurna, sementara bikin silet aja nggak bisa, sindir Buya Syakur. Narasi Islam sebagai agama sempurna memang sangat sering dinarasikan oleh para pemuka Islam. Konsekuensinya, mereka tidak mau mengubah ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang sudah tidak relevan saat ini. Mereka selalu beranggapan hukum yang dibuat 14 abad yang lalu masih bisa diterapkan sampai kapanpun. Orang yang keluar dari agama Islam itu murtad. Wajib disuruh taubat 3 kali. Taubat kau, taubat kau, taubat kau, taubat kau. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum mati. Kalau tidak juga mau taubat, maka wajib dihukum mati. Kenapa sih agama Islam itu egois sekali? Ya kalian itu ribut aja. Giliran soal selang, giliran soal anak pesantren dicabulin, anak pesantren dihamilin, pada diem aja, nggak ribut. Ya, kebanyakan munafik tau nggak agama Islam itu. Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Asbab al-nuzul adalah konspirasi teori atau cerita dongeng yang dikembangkan dari kitab hadis. Dari sini. Isi kitab ini bukan ditulis oleh sesosok Nabi Muhammad yang dimaksud, tetapi menurut sipulan didengar oleh sipulan, ya kan, disampaikan oleh sipulan, dikira dikatakan pulang-pulang. Ya demikian. Ini adalah sekumpulan konspirasi teori, atau dengan kata lain, cerita-cerita berdongeng. Jadi, cerita yang ada asbab al-nuzul adalah cerita berdongeng yang mensinyalir, yang menggambarkan sebab akibat atau sebab dan maksud turun ayat Al-Quran. Syariat Islam adalah untuk menjustifikasi ilmu dongeng kepada kezaliman dalam beragama dengan mereferensikan kepada asbab al-nuzul itu tadi. Para tokoh ulama itu nggak bisa menerangkan nasib 1 rakaat sembahyang yang mereka lakukan apa diterima Tuhan apa tidak. Kaum ulama yang sudah saya lihat, mereka bukan ahli moralitas. Dan juga mereka bukan ahli spiritualitas. Tetapi mereka ahli pengumpul dongeng. Atau ahli cara mereka meriwayatkan dongeng. Atau mewariskan dongeng-dongeng yang mereka anun kepada orang lain. Kaum ulama menciptakan Tuhan atau Nabi Muhammad sebagai Rasul sebagai elemen yang ganas, buas, seram, ngeri. Kaum ulama menyerukan umat untuk mencintai Nabi tersebut, Nabi yang mereka ciptakan, dan membelanya dengan cara bunuh-membunuh. Nah, begitu bahayanya syariat Islam. Jadi syariat Islam itu bukan mengajak Anda agar Anda jadi orang-orang yang manusiawi dalam agama. Bukan demikian. Mereka sudah termakan dengan dogma dan doktrin buta, juga jadi korban. Korban daripada syariat Islam adalah masyarakat Islam itu sendiri yang pertama. Islam bukan agama sempurna. Kalimat ini disampaikan ulama terkemuka Kiai Haji Buya Syakur Yasin. Dia meninggal tahun lalu, tapi pandangan-pandangannya kini kembali mengemuka melalui video ceramahnya di internet. Menurut Buya, ada sejumlah bukti yang menunjukkan kalau Islam bukan agama sempurna, baik terkait ajaran maupun hukum-hukumnya. Bukti pertama yang diajukan Buya Syakur adalah masih diperbolehkannya perbudakan dalam Islam. Menurutnya, ketentuan itu jelas ada dalam Al-Quran. Ketika pemerintah Arab Saudi melarang perbudakan, masyarakat di sana melakukan demonstrasi.
Mereka bilang Allah saja tidak melarang, kenapa kamu melarang? Jadi Islam pada dasarnya masih membolehkan perbudakan di saat hukum internasional melarang perbudakan. Islam juga tidak melarang menikahkan anak perempuan yang baru berusia 5 tahun. Kamu rela kalau anak kamu dikawinkan di usia 5 tahun? Tanya Buya. Kalau menganggap Islam sudah sempurna, kamu harus rela karena Islam tidak melarang itu, sindirnya. Contoh lainnya, dalam Islam, hak cerai juga sepenuhnya dipunyai laki-laki. Bahkan seorang laki-laki bisa menceraikan istrinya cukup hanya dengan mengucapkan cerai dengan mulutnya. Kapan saja suami mengucapkan talak, maka itu sudah sah mereka cerai, ujarnya. Dalam Islam juga ada perintah untuk memerangi orang yang belum masuk Islam. Ini merujuk pada sebuah hadis di mana Nabi Muhammad mengatakan, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai dia mengucapkan La ilaha illallah. Masih relevan kita melaksanakan ajaran ini di abad modern, ucap Buya Syakur. Bukti lain ketidaksempurnaan Islam bahkan ada di ibadahnya. Dalam Islam, sholat adalah ibadah yang penting, bahkan disebut sebagai tiang agama. Tapi cara umat Islam melakukan sholat berbeda-beda. Kalau Islam sudah sempurna, ya mestinya nggak ada dong perbedaan itu. Nabi mengatakan sholatlah seperti kamu melihat aku sholat. Tapi sholatnya seperti apa, kita semua tidak tahu. Gerakan sholat yang dilakukan oleh umat Islam saat ini adalah hasil ijtihad para ulama terdahulu. Artinya itu disempurnakan oleh para imam, ucapnya. Nabi Muhammad juga saat meninggal tidak mewariskan Al-Quran yang sudah dibukukan. Al-Quran saat itu masih tersebar di banyak tempat dalam lembaran-lembaran yang ditulis dalam misalnya pelepah kurma. Huruf-huruf yang digunakan masih 15 huruf dengan qiraat yang masih sangat terbatas. Dengan rangkaian contoh itu, Buya berusaha mengajak umat Islam berpikir bahwa agama yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu belum sempurna. Buya menganggap umat Islam tidak menyadari kesempurnaan itu sehingga terlalu puas diri. Akibatnya saat ini Islam menjadi umat yang terbelakang. Bagaimana bisa menganggap diri sebagai umat sempurna sementara bikin silet aja nggak bisa, sindir Buya Syakur. Narasi Islam sebagai agama sempurna memang sangat sering dinarasikan oleh para pemuka Islam. Konsekuensinya, mereka tidak mau mengubah ajaran-ajaran atau hukum-hukum yang sudah tidak relevan saat ini. Mereka selalu beranggapan hukum yang dibuat 14 abad yang lalu masih bisa diterapkan sampai kapanpun. Umat Islam nampaknya harus mengubah mindset itu. Tentu saja ini tidak berarti umat Islam harus meninggalkan Al-Quran sebagai sumber hukum dan ajaran Islam. Yang diperlukan hanyalah kesediaan menafsir ulang hukum-hukum atau ajaran yang tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku saat ini. Where the Muslim population is large, there's always trouble because the Islamic ideology says so. I mean, there's 200 million Muslims living in India. That's the Yeah, we have second no problem largest with that. Muslim population in the world. And you're saying that wherever Muslims live, there's If problems? Muslims become more than 30%, that country is in danger. That sounds like hatred. That sounds like language of hatred. It's easy to say hatred. I'm being kind to them by not letting them come to India. Kemarin ada media di India yang menuliskan sesuatu dan itu nyelkit tapi fakta. Jadi dia bilang gini, ketika di India ada Hindu dan Buddha hidup dalam satu komunitas yang sama, mereka baik-baik saja. Kristen dengan Buddha baik-baik saja. Buddha dengan Yahudi dengan Kristen itu juga baik-baik saja. Kemudian Kristen dengan Konghucu itu baik-baik saja. Shinto dengan Konghucu baik-baik saja. Buddha dengan Konghucu juga baik-baik saja. Tapi Muslim dengan Buddha di Myanmar perang. Muslim dengan Yahudi di Palestina perang. Kemudian Muslim dengan Kristen misalkan terjadi perang di mana-mana juga. Kenapa kalau misalkan bagian yang Muslim ada saja seperti itu? Dan ketika saya mengatakan seperti ini, saya dicap liberal, saya dicap menghina Islam, saya dicap menjelek-jelekan. Jadi kenapa gak introspeksi diri aja? Kenapa kita ayo berpikir kenapa bisa seperti itu? Kenapa kalau misalkan sama orang-orang non-Muslim kita ribut, sedangkan kalau yang non-Muslim dengan kita mah ya biasa-biasa aja gitu. Kenapa seperti itu? Dan kalau misalkan kita melihat Muslim di Suriah itu menderita, Muslim di Mesir itu menderita, Muslim di Irak itu menderita, dan bahkan di Indonesia menderita. Orang Islam kuat sembang. Mereka suka berimajinasi dengan agama. Agama jadi bahan khayal. Bagi orang Islam, agama adalah candu.
Tak percaya? Cuba dengar apa orang Islam sebut. Rajin solat selesai masalah masjid makmur, majulah negara. Tutup aurat selesai masalah zina. Tutup premis judi, berkatlah negara. Lepas tu ada ustazah kelabu asap ajar secara terbuka doa kuat anu. Nanti kalau doa tu makbul, laki dia kuat anu nak poligami, dia bagi realitinya. Tengoklah kehidupan orang Islam, masih dibelenggu kemiskinan, berperang sesama sendiri, tak habis-habis berbalah bab mazhab fiqh, tak habis-habis rasa lebih sunnah atau lebih aswaja berbanding orang lain. Anak orang Islam makin tak minat sains dan matematik, malah tak minat pergi sekolah pun berlambak. Nak tengok mai kampung saya, tengok atas jalan raya, siapa kaki rempit, tengok atas tembok, siapa kaki lepak. Ada orang Islam kisah, tapi kita masih berkhayal dengan candu agama. Orang lain yang kita hukum bakal masuk neraka selepas mati sudah jauh meninggalkan kita. Kebanyakan munafik tau gak agama Islam itu.